Bicara tentang bangsa Yahudi, pasti yang akan berkaitan dengan itu adalah Bani Israel. Bani Israel ini memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ternyata teman-teman, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji 3 hal kepada Yahudi. Dan 3 janji itu, 2 telah terjadi dan 1 belum terjadi. Maka apakah kira-kira janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang 3 janji Allah kepada Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Yahudi merupakan suku bangsa yang merangkap sebagai agama juga. Kata Yahudi diambil dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yaitu Yahuda atau Yehuda. Nah, Yahuda ini adalah salah satu dari 12 anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Yang Nabi Yakub sendiri diperkirakan hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Nabi Yakub ini memiliki nama lain yaitu Israel. Kata Israel sendiri terdiri dari 2 kata. Isra yang artinya hamba dan El yang artinya Tuhan. Jadi arti Israel adalah hamba Tuhan. Sebenarnya itu nama yang begitu bagus ya teman-teman. Tapi nggak seperti orang-orangnya yang melakukan pembantaian di tanah Palestina. Kemudian karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, ada banyak sekali nabi yang diutus kepada kaum ini melebihi jumlahnya nabi yang diutus di tempat lain. Dan karena memang terkenal akan kesombongan dan keras kepalanya, banyak dari nabi-nabi itu didustakan mereka. Bahkan ada beberapa nabi yang mereka bunuh dengan sengaja. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian? Lalu kalian bersikap sombong. Kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-87. Mereka dikatakan membunuh Isaya, Zakaria, Yahya, dan nabi-nabi lainnya, yang padahal mereka tahu itu tidak dibenarkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu telah berupaya untuk membunuh Isa, tapi tidak berhasil. Bangsa Yahudi memang terkenal sebagai bangsa yang sering meremehkan bangsa lain. Mereka selalu menganggap bahwa bangsa merekalah yang terbaik dan paling istimewa yang ada di bumi. Kelakuan bangsa Yahudi ini ternyata bukan sekedar kebetulan, sebab Al-Quran telah menjelaskan tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat ke-4-5. Ayat itu diturunkan di Mekah, jauh sebelum kaum muslimin punya kekuatan di Madinah. Dalam sejarah yang tercatat, bangsa Yahudi ini telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Dahulu kala, keberadaan bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babilonia dan Romawi. Ketika itu, Yahudi ditaklukkan oleh Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Itu terjadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi.
Sedangkan penaklukan bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi terjadi antara 66 sampai 135 Masehi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat kedua. Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali mengakibatkan orang-orang Yahudi terpecah dan tersebar ke seluruh negeri. Teman-temanku seiman, janji Allah Subhanahu wa taala yang kedua kepada kaum Yahudi adalah Allah Subhanahu wa taala kasih mereka giliran untuk menguasai dunia. Setelah sebelumnya bangsa Yahudi ini berhasil diluluhlantakkan. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Yahudi untuk memberikan kesempatan kepada mereka bangkit lagi dengan kebangkitan yang luar biasa. Jika kita lihat di zaman sekarang, kaum Yahudi ini sekarang sedang menguasai dunia. Hampir seluruh lini mereka berhasil kuasai seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-6. Jika kita mendengar ayat tersebut, bukti nyatanya bisa kita lihat bahwa benua Amerika yang memiliki hanya 2% orang-orang Yahudi di sana, tapi sebagian besar Yahudi berhasil menguasai Amerika. Dan tak hanya itu teman-teman, saat ini teknologi-teknologi canggih yang ada di dunia sekarang, sebagian besar diciptakan oleh orang Yahudi. Dan kini terbukti janji Allah Subhanahu wa taala yang kedua, bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri Syam atau Palestina. Bahkan bangsa Yahudi berhasil mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut. Lalu yang tadinya bangsa Yahudi ini mengungsi ke beberapa negara, kini mereka pada berbondong-bondong pulang ke tanah Palestina. Kepulangan mereka ke negeri yang dijanjikan itu tak bisa dicegah dan dihalau oleh kaum muslimin. Kesombongan bangsa Yahudi makin meningkat manakala ekonomi dan militer mereka di-backing oleh Barat. Derita umat Islam di Palestina karena dijajah oleh bangsa Yahudi membuat sedih umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kekejian yang dilakukan Yahudi Israel hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-7. Dari ayat itu teman-teman, Allah Subhanahu wa taala akan memastikan suatu hari nanti bangsa Yahudi akan dimusnahkan dari muka bumi. Kaum muslimin pun akan kembali menguasai Masjidil Aqsa yang sekarang sedang berusaha dihancurkan oleh Yahudi di Palestina.
Dan konon, menurut berita yang beredar, usaha penghancuran Masjidil Aqsa itu ada dua sebab. Sebab yang pertama, karena menurut pemahaman mereka, di bawah tanah Masjidil Aqsa ada kuil Sulaiman. Yahudi berusaha mengeluarkan kuil tersebut dari dalam tanah yang nantinya akan mengakibatkan rubuhnya Masjidil Aqsa. Sebab yang kedua, karena Yahudi memang sengaja menyulut emosi seluruh umat Islam di dunia. Di hari menjelang kiamat nanti, kaum muslimin akan merebut kembali tanah Palestina dan Masjidil Aqsa. Yang ketika itu, kaum muslimin di seluruh dunia akan dipimpin oleh salah seorang keturunan Rasulullah SAW, yaitu Imam Al-Mahdi. Janji ketiga ini masih belum terjadi dan pasti akan terjadi. Palestina dan Masjidil Aqsa akan dikuasai kaum muslimin sebagaimana di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang dulu pernah menaklukkan bumi Palestina. Di dalam kitab Taurat sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu bumi Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka akan membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah 3 janji Allah kepada Yahudi. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.